Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita rahmat, hidayah, taufik sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, majelis yang didoakan oleh hewan-hewan yang ada di laut dan di darat, bahkan semut-semut yang ada di lubangnya mendoakan para penuntut ilmu, serta para malaikat menaungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya, serta Nabi SAW memberikan kemuliaan pada majelis ilmu dan pada orang penuntut ilmu dengan sabdanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Mengapa Nabi SAW menjadikan belajar atau mencari ilmu itu sebagai jalan menuju surga, memudahkan jalan menuju surga? Karena ketika seseorang belajar, dia mengetahui mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Dia tahu rambu-rambu ke surga dan rambu-rambu ke neraka. Dia tahu mana halal, mana haram. Dia tahu mana sunnah, mana bid'ah. Dia tahu mana tauhid, mana syirik. Dia tahu mana yang dicintai oleh Allah dan mana yang dibenci oleh Allah. Dia tahu mana yang maslahat dan mana yang mengandung mudarat. Itu semua diketahui dengan cara senantiasa untuk terus-menerus belajar atau mencari ilmu. Dan para jemaah, mencari ilmu itu salah kita bapak Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, aku mencari ilmu minal maghbarah minal maghbarah, dari wadah cinta sampai ke liang lahat. Ma'asyiral muslimin, kita masuk ke bab 63, hadis ke 115, bab tentang tetangga yang terbaik. Dan kita masih membahas tentang masalah tetangga setelah sebelumnya kita membahas tentang hak-hak tetangga. Di antaranya adalah tidak menutup pintu dari tetangga yang meminta kepada kita. Kemudian di antaranya lagi adalah apabila kita memasak, maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak kuahnya agar bisa dibagikan ke tetangga. Itu dalam rangka apa? Menjaga hak tetangga. Dalam rangka lagi untuk menimbulkan yang namanya mawaddah, kasih sayang, untuk menimbulkan yang namanya hub, yaitu saling mencintai. Bahkan Nabi SAW menjadikan hak tetangga ini sebagai salah satu faktor kesempurnaan iman. Orang yang tidak menjaga hak tetangganya, maka imannya tidak sempurna, imannya naqis, imannya berkurang. Karena biar bagaimanapun semua kebaikan, semua amal saleh itu berpotensi untuk menyempurnakan iman. Semua dosa, semua maksiat, semua sifat-sifat yang jelek itu akan mengurangi kesempurnaan iman. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lalu, laisal mu'min alladzi yashqa' wa jaruhu ja'id. Bukanlah seorang mukmin, maksudnya adalah bukanlah seorang mukmin yang imannya sempurna,
Siapa mereka? Yaitu orang yang perutnya kenyang tapi saudaranya kelaparan. Artinya Nabi SAW menuntut kita untuk memiliki sifat peduli, untuk memiliki sifat kepedulian terhadap sesama, dan Nabi melarang kita untuk memiliki sifat acuh, egois. Dan sebagaimana saya sampaikan kemarin, maka seorang salafi, seorang yang mengaji sunnah, maka dia harus menjadi orang pertama yang memiliki kepedulian daripada orang lain dibanding orang yang tidak ngaji sunnah. Jangan sampai orang yang tidak ngaji sunnah justru lebih peduli dibanding orang yang ngaji sunnah. Jangan sampai orang yang ngaji sunnah justru kalah duluan dengan orang yang tidak ngaji sunnah. Kalah apa Ustaz? Kalah pedulinya, kalah duluan. Ternyata yang tidak ngaji sunnah menjadi orang pertama yang menolong tetangganya, menolong saudaranya dibanding orang yang ngaji sunnah. Maka menjadi suatu aib bagi kita yang ngaji sunnah. Kita sudah tahu ilmunya, kok malah kita menjadi orang yang tidak terdepan dalam masalah ini. Baik, ini hadis yang bagus. Kita sekarang akan belajar tetangga yang baik. Tetangga yang paling baik itu yang bagaimana? Artinya orang yang paling baik di hadapan Allah itu di hadis ini ternyata adalah orang yang paling baik terhadap tetangga. Siapa yang paling baik terhadap tetangga? Secara khusus, berarti secara umum, siapa orang yang terbaik terhadap saudaranya, maka dia akan menjadi orang terbaik di hadapan Allah Ta'ala. Babul khairul jiran. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid. Dia berkata, haddatsana Haywa, telah menceritakan kepada kami Haywa. Masih ingat Haywa? Sudah lupa? Haywa namanya adalah Haywa bin Syurah, termasuk seorang tabi'in. Akar yang terkenal adalah di antara akar yang terkenal tentang Haywa adalah bakti dia kepada ibunya. Masih ingat saya ceritakan waktu itu ketika Haywa mengisi majelis, ibunya datang, ibunya nyuruh apa? Ya Haywa, mari Haywa berdirilah, alti ilah dajjal, berdirilah kasih makan ayam, kasih makan gandum ke ayam. Maka Haywa pun berdiri dan meninggalkan majelis. Dia paham bahwa ternyata bakti kepada orang tua lebih utama dan lebih diprioritaskan dibanding majelis ilmu. Kenapa dia paham? Karena ilmu yang mengajarkan demikian. Ilmu yang mengajarkan bahwa orang tua itu wajib ditaati setelah Allah Ta'ala. Maka dia tak peduli sebagai apapun majelis dia, ketika ibunya menyuruh, dia berdiri dan dia pergi untuk mentaati ibunya. Haywa bin Syurah telah mengabarkan kepada kami Syurahbil bin Syarif, bahwasanya dia mendengar Abu Abdurrahman Al-Khuburi meriwayatkan atau menceritakan sebuah hadis dari siapa? Dari Abdullah bin Amr bin As. Nah, anak mau kasih kredit sini. Antum lihat, Amr itu dia ada wawunya. Kenapa kok dikasih wawu? Ini wawu nggak dibaca, karena bacanya cuma Amr. Wawu ini nggak ada fungsinya dalam bacaan. Tapi kenapa kok ada wawunya? Tujuannya adalah untuk membedakan antara Amr dan Umar. Kalau lagi tujuan wawunya untuk membedakan antara Amr dan Umar. Karena kalau digundul antara Amr dan Umar itu hurufnya sama, Ain, Mim, Ro. Dan di zaman dahulu itu Arabnya tidak ada
yang namanya titiknya, tidak ada yang namanya harokatnya. Misalkan ba sama tak ya sama, cuma garis begini, garis begini. Tidak tahu mana ba mana tak di zaman dahulu. Harokat itu baru ada, titik itu baru ada ketika di zamannya Khalifahan Hajjaj bin Yusuf, baru ada namanya harokat. Sebelum di zaman Khalifahan Hajjaj bin Yusuf itu harokat belum ditemukan. Jadi di zaman Nabi yang namanya Quran itu tanpa harokat, bahkan tanpa titik. Nah, Amr bin Umar ini hurufnya sama, maka untuk membedakan antara mana Amr mana Umar, maka sama para sahabat sama orang Arab di zaman itu diberilah tambahan waw, sehingga kalau ada waw bacanya Amr, kalau tidak ada wawnya bacanya Umar. Karena sama-sama hurufnya, makanya Nabi SAW ketika mendoakan Umar masuk Islam, Nabi mengucapkan seperti ini kan, Allahumma a'izzal Islam bil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua Umar. Maksudnya dua Umar adalah Umar bin Khattab sama Amr bin Hakam. Amr bin Hakam si Abu Jahal, gitu. Jadi antara Amr dan Umar itu sama. Yang membedakan adalah wawunya. Kalau ada wawu maka dibaca Amr. Kalau misalkan fathah ini nggak ada, panjenengan nggak bingung antara Umar dan Amr. Kalau ada wawunya maka Amr. Kalau nggak ada wawunya berarti Umar. Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin As termasuk di antara para sahabat yang jago diplomatik. Bahkan Abdullah bin Amr bin As termasuk di antara sahabat yang ketika kafir dipercaya oleh orang kafir Quraisy menjadi delegasi yang dikirim ke Raja Najasyi untuk mengembalikan para sahabat yang hijrah ke Habasyah untuk kembali ke Mekah. Dan keislaman Amr bin As ini adalah luar biasa. Jadi Abdullah bin Amr bin As, Abdullah ini anaknya Amr bin As. Amr bin As ini sahabat, termasuk di antara pemain intinya orang Quraisy. Dan di antara uniknya adalah Amr bin As ini adalah salah satu orang yang masuk Islam baru dengan Khalid bin Walid dan Utsman bin Talha. Jadi mereka niat masuk Islam pergi ke Madinah, di tengah jalan ketemu sama Khalid. Loh itu ke mana Khalid? Kami mau ke Madinah, loh ngapain ke Madinah? Mau masuk Islam, saya juga mau masuk Islam. Ya udah lalu dua orang balik ke Madinah, di tengah jalan ketemu sama Utsman bin Talha. Loh itu ke mana ke Madinah? Kenapa masuk Islam juga? Loh ya udah balik juga. Jadi nggak sengaja ketemu di jalan sama-sama mau masuk Islam. Ketika dari kejauhan mau sampai ke Madinah, Nabi melihat tiga orang menaiki tiga unta. Kemudian Nabi mengatakan, Inna Makkah qad alqat alaina aqbadul kahin. Lihatlah, sesungguhnya Makkah telah memberikan kepada kita pemuda-pemuda terbaiknya. Sesungguhnya Makkah telah memberikan kepada kita pemuda-pemuda terbaiknya. Loh, kenapa pemuda terbaik? Karena kalau antum dan orang kafir Quraisy di akhir-akhir Makkah, di akhir-akhir peristiwa waktu Makkah, itu tiga pemuda ini tonggaknya, pemain intinya yang ada di Quraisy. Khalid bin Walid, ahli perangnya Quraisy. Amr bin As, ahli diplomatiknya Quraisy. Utsman bin Talha adalah yang megang pintu Ka'bah. Makanya Nabi mengatakan, coba lihat, sesungguhnya Makkah telah melemparkan kepada kita pemuda-pemuda terbaiknya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana para pemuda pada waktu itu betul-betul membawa perubahan peradaban bagi suatu generasi. Generasi itu akan baik manakala pemudanya baik. Generasi itu akan hancur, lebur dan jelek manakala pemudanya juga jelek. Makanya orang kafir ketika ingin menghancurkan kaum muslimin, yang dihancurkan oleh orang kafir apa? Pemudanya. Terkhusus para wanitanya.
Karena para wanita ini yang akan melahirkan dari rahim mereka akan melahirkan para pemuda. Maka kalau panjenengan melihat sejarah kaum muslimin di zaman Nabi SAW, Nabi tidak hanya menyiapkan generasi tua semisal Abu Bakar, tapi Nabi juga menyiapkan generasi muda yang akan menggantikan Abu Bakar, Utsman dan Umar. Ada Jabir bin Abdullah, anak muda. Ada Anas bin Malik, anak muda. Ada Ibnu Abbas, anak muda. Ada Zubair bin Awwam, anak muda. Ada Abdullah bin Zubair, anak muda. Ada Urwah bin Zubair, anak muda. Ada Khalid bin Walid, masih pemuda. Ada Ja'far bin Abi Thalib, masih muda. Ada Ali bin Abi Thalib, masih muda. Banyak sekali pemuda di zaman Nabi SAW yang betul-betul disiapkan oleh Nabi. Sehingga ketika tongkat estafet kepemimpinan Khulafaur Rasyidin selesai, yang muncul adalah para pemuda yang sudah siap untuk memegang tongkat estafet kepemimpinan, sehingga yang namanya generasi penerus itu tetap terjaga. Lihat bagaimana peran Amr bin As waktu itu, sampai Nabi mengatakan, lihatlah Mekah telah melemparkan kepada kita pemuda terbaiknya. Utsman bin Talha begitu Ka'bah, mau buka Ka'bah di mana kuncinya dipegang Utsman bin Talha. Sampai sekarang pun kunci Ka'bah dipegang oleh keturunan Utsman bin Talha. Itu enggak akan dipegang oleh orang lain sampai detik ini. Karena Nabi mengatakan tentang Utsman bin Talha ini bahwa Utsman bin Talha dan semua anak keturunannya dia yang akan memegang kunci Ka'bah. Mau masuk Ka'bah nggak bisa untuk produk Utsman bin Talha. Mau masuk strategi nggak bisa untuk mulai masuk Islam. Mau mengadakan perjanjian kepada Rasulullah nggak bisa karena Amr bin As sudah masuk Islam. Maka ketika tiga pemuda ini masuk Islam, jatuhlah marwahnya Quraisy, jatuhlah kekuatan Quraisy, sehingga kehancuran Quraisy sudah nampak di depan mata. Abu Sufyan, Ikrimah, itu aja pembesar-pembesarnya. Dan itu semua tidak berarti apa-apa ketika tiga orang ini masuk Islam. Siapa tadi? Amr bin As, Khalid bin Walid, yang orang-orang datang kaum muslimin di perang Uhud. Ketika semua pasukan kaum muslimin sudah mengira, oh kita sudah kalah, Khalid dengan jitunya mengatakan, belum, kita belum kalah. Saking cerdiknya Khalid bin Walid, gitu kan? Bahkan pertempuran Mu'tah itu yang membuat strategi jitu siapa? Khalid bin Walid. Ketika tiga panglima Islam di awal gugur, anak muda juga, ya Abdullah bin Rawah, Ja'far bin Abi Thalib, sama satunya adalah Utsman bin Talha kalau nggak salah waktu itu. Tiga orang gugur, tinggal Khalid waktu itu satu-satunya. Dia putar otak mengatur strategi bagaimana menghadapi orang-orang yang berjumlah 200.000. Padahal pasukan kaum muslimin cuma berjumlah 20.000. 20.000 melawan 200.000. Dia putar otak. Strategi jikunya mampu membuat orang-orang menurut dan kacir. Itulah kedua itu bagaimana seorang pemuda memporak-porandakan pasukan musuh. Pentingnya pemuda. Nah, ini anaknya Amr bin As mendengar Rasulullah SAW bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala, sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat, siapa? Khairuhum li sahibihi, adalah yang paling baik terhadap temannya, yang paling baik terhadap kawannya. Kalau ada dua orang berteman, siapa yang paling baik di antara kedua orang ini? Siapa yang paling baik dalam memperlakukan temannya di antara kedua orang ini? Maka dia akan menjadi yang paling baik di hadapan Allah. Dari semua jamaah di sini, kita semua berteman. Siapa yang paling baik memperlakukan orang lain di antara kita, maka dia yang akan menjadi paling baik di hadapan Allah. Wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga indallah, di sisi Allah, khairul rijal, adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Imam Al-Hakim. Di antara faedah hadis ini adalah Syekh mengatakan di sini, hadis ini mengajarkan kepada kita al-hafu ala ta'dimi suhbatil imaniyah wa ta'ziziha. Di sini ada insyaallah. Al-hafu ala ta'dimi suhbatil imaniyah wa ta'ziziha, yaitu memotivasi kita, memberi semangat kepada kita, menekankan untuk kita al-ta'dimi suhbah, untuk memuliakan sahabat imannya yang seiman, wa ta'ziziha, sama, dan juga memperhatikan atau mengagungkan mereka, memuliakan mereka, sama, memuliakan sahabat seiman. Sahabat di sini para jamaah, bukan semua sahabat, tapi sahabat yang soleh, sahabat yang soleh, teman yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Maka habba rajulan," tidaklah dua orang saling mencintai. Karena dia seorang sahabat, sama-sama sahabat, teman baik, konco dewi. Tidaklah dua orang saling mencintai, karena afdal umat, melainkan yang paling utama di antara keduanya, asyaddaruma hubban bisahibihi, adalah orang yang paling mencintai adalah orang yang paling cinta terhadap kawannya. Paham maksudnya? Kalau ada orang berteman, punya kawan, saya punya kawan si A, yang paling utama kata Rasulullah SAW di antara saya dengan teman saya adalah yang paling besar cintanya kepada temannya. Kalau ternyata kawan saya lebih cinta, besar cintanya kepada saya, maka kawan saya ini lebih utama di hadapan Allah saja. Kalau saya paling besar cintanya dibanding teman saya, maka saya yang paling utama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan cinta ini bukan sekedar mengatakan bahwa aku cinta kamu, bukan. Cinta ini artinya panjenengan peduli dengan dia, peduli dengan dia. Dan kalau kita memiliki orang yang mencintai kita, teman yang mencintai kita, maka ketika dua orang sahabat saling mencintai, maka Allah Azza wa Jalla akan menjanjikan dia naungan di hari kiamat. Karena Rasulullah SAW bersabda, ada 7 orang yang Allah beri naungan di hari kiamat. Tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya apa? Mencintai karena Rajulan, 2 orang, tahabba fillah, yang saling mencintai karena Allah, yang saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah itu gimana? Mencintai karena Allah itu adalah apa yang Allah cintai, dia cintai. Apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci, dia benci. Artinya dia mencintai sahabatnya apa yang Allah cintai kepada sahabatnya. Dia membenci sahabatnya ketika ada sesuatu yang Allah benci pada diri sahabatnya. Dia mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, keduanya bertemu karena cinta kepada Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan keduanya berpisah karena cinta kepada Allah. Jadi ngumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Itulah sahabat. Dan dalam hadis lain, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, "Ayat tahabbuna bijalal." Manakah orang-orang yang mencintai, manakah orang-orang yang saling mencintai bijalal? Karena
udillu al-yawma la dhilla al-yawma udillu fi dhilli, di mana pada hari aku menaungi mereka. Yauma la dhilla illa dhilli, pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan. Ini di antara keutamaan sahabat yang mulia, saling mencintai karena Allah. Bagaimana saling mencintai karena Allah jemaah? Saling mencintai karena Allah adalah ketika kita melakukan suatu kesalahan, dia nasihati kita. Jadi bulan sahabat dia kasih nasihati kita. Itu sahabat yang baik. Karena sifat sahabat itu adalah menarik. Di sini pentingnya mencari sahabat yang baik. Kalau berdekatan kita, maka sahabat yang baik adalah orang tuanya. Bagaimana orang tua yang memperlakukan anaknya? Di antara yang mengucapkan penyair adalah as-sahibus sahib. Sahabat itu menarik. Artinya bagaimana sahabatnya jelek, kalau sahabatnya jelek maka dia ikut jelek. Kalau sahabat itu baik maka dia ikut baik. Nah, orang tua itu adalah sahabat bagi anaknya. Kalau orang tua jelek maka anaknya ikut jelek. Kalau orang tua baik maka anaknya ikut baik. Nah, di faedah yang pertama ini adalah keutamaan mengagungkan sahabat seiman. Di mana keutamaannya apa? Ketika kita mengagungkan sahabat yang seiman, maka diharapkan akan muncul saling mencintai. Ketika muncul saling mencintai, maka kedua teman ini akan menjadi orang yang dijamin oleh Allah mendapatkan naungan. Dan pertemanannya jemaah akan langgeng sampai akhirat. Kalau teman-teman di dunia dia tidak mencintai karena Allah, tidak berteman karena Allah, maka pertemanan itu tidak akan langgeng. Pertemanan karena Allah, karena pertemanan disebabkan hartanya banyak, bukan. Bukanlah pertemanan karena dia baik sama saya baik sama dia, bukan. Tapi pertemanan karena Allah, karena Allah dilandasi di atas dalil Al-Quran dan Sunnah, saling menasihati, saling menasihati, saling memberi semangat, saling beramal ma'ruf nahi munkar. Pertemanan karena Allah. Ketika seseorang berteman karena Allah, maka pertemanan ini akan langgeng sampai hari kiamat. Karena Allah berfirman, al-akhillahu yawma idzin ba'duhum ila ba'din aduwwun ilal muttaqin. Pertemanan pada hari kiamat, teman-teman pada hari, yakni pada hari kiamat, akan saling bermusuhan. Kecuali siapa? Ilal muttaqin. Kecuali orang-orang yang berteman dan mereka saling bertakwa. Maka cari teman yang baik. Teman itu betul-betul mempengaruhi. Lingkungan adalah faktor terbesar untuk membentuk karakter seseorang. Kalau kita bicara masalah anak, maka lingkungan keluarga adalah faktor terbesar yang membentuk karakter seorang anak. Dimulai dari lingkungan orang tuanya, dimulai dari lingkungan kampungnya, dimulai dari bagaimana anak ini mencari teman yang baik. Makanya ketika anak masuk pondok, yang harus kita wasiat dan kita mengenali adalah cari teman yang baik. Karena ketika dia cari teman yang baik, temannya ini ketika dia butuh akan kasih motivasi. Ketika dia masih ibadah, temannya akan kasih motivasi. Temannya tidak akan mengajak dia untuk melanggar aturan pondok. Temannya tidak akan mengajak dia hal yang jelek. Karena bagaimanapun as-sahibus sahib, teman itu mencari, teman itu menarik. Kalau temannya semangat, maka anak ini akan ikut semangat. Kalau temannya bersemangat, maka anak ini pun tidak akan pernah semangat. Karena dia ada sesuatu dengan temannya. Makanya Nabi SAW mewariskan kepada kita untuk mencari teman yang baik. Nabi mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Artinya kalau dia berteman dengan orang kafir, tanpa dia sadari sifat dia akan seperti orang kafir. Agama seseorang itu sesuai dengan idolanya. Kalau dia mengidolakan orang kafir, dia mengidolakan artis, dia mengidolakan ibu dan sebagainya,
maka pamannya dia, gaya dia akan meniru siapa yang diidolakannya. Nah, ini pentingnya orang tua juga. Pentingnya orang tua, karena anak akan melihat gaya orang tuanya, anak akan melihat gerak-gerik orang tuanya. Anak itu ketika kecil dia belajar dengan cara melihat, dilihat orang tuanya, bapaknya dilihat, ibunya dilihat, kebiasaan bapaknya apa, kebiasaan ibunya bagaimana. Apa yang dia lihat akan masuk ke dalam bawah alam bawah sadar dia. Dan ketika dia tumbuh berkembang, sikap dia akan mengikuti bapaknya atau bukan mengikuti ibunya. Oh, bapakku suka ngaji, katanya bapak. Anaknya suka ngaji. Ini betul-betul saya alami. Dulu awal saya punya anak pertama, nyonya itu bilang mau cuti ngajar karena masih bayi. Saya bilang, ini tidak usah cuti ngajar, bawa ngajar anaknya, biar anaknya nanti mendengar apa yang kamu ajarkan ke murid-murid. Sampai usia setahun dibawa ngajar, jadi cuti itu nggak lama. Jadi bawa pengajar itu bawa bayi, diajak ngajar bayinya ini sampai umur setahun, 2 tahun dia mulai melihat. Apa yang dia lihat? Dia lihat uminya ngajar. Nah, sejak kecil anak pertama saya itu bakat ngajarnya nampak. Pernah saya videokan dia ngajar. Ini adalah alif baca A, ayo baca A, ba baca ba. Dia ngajar. Itu dia di usia 3 tahun. Sakit Pak, menarik. Apa yang dia lihat dari orang tuanya itu ditarik. Contoh lain, ini ibrah bagi antum semua agar antum sebagai orang tua memperbaiki diri. Anak bukan berarti anak baik, tapi juga memperbaiki diri. Contoh, ketika anak suka baca, anak-anak di rumah itu lihat bapaknya baca terus, ngaji terus itu. Ada dia suka baca akhirnya, karena dia melihat orang tuanya suka baca, dia melihat orang tuanya suka membaca, dia melihat orang tuanya suka menghafal, maka akhirnya dia pun suka menghafal. Tapi kalau orang tuanya suka hafian, ini pengalaman dari ngajar SD ya. Kalau orang tuanya suka hafian, ini anak pasti akan ikut, Saya kenal betul ada orang tua yang suka begini. Oh, mungkin baca, mungkin dia begini. Anak mungkin juga ikut juga. Asal ibu sakit, orang tua itu sahabat terbaik anaknya. Apa yang dia lakuin pasti akan nurut ke anaknya. Rasul mengatakan al-hubbu tawaras, cinta itu diwariskan. Artinya apa yang dilakukan orang tua itu pasti akan menjadi warisan bagi anaknya. Jadi betul itu. Di sekolah juga sama, seorang murid harus cari teman yang baik. Karena pentingnya tadi, karena dia mengatakan al-mar'atu khalil, seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Orang tua bagi anaknya ketika di rumah gitu. Falihan rumah yukhalilu, maka hendaklah kau melihat siapa yang menjadi teman. Dan ketika kita mendapatkan teman yang baik, ini penting. Ketika saya antum mendapatkan teman menjadi teman yang baik, anak kita mendapatkan teman yang baik, teman ini akan menjadi faktor terbesar sempurnanya iman. Tak ulangi lagi, teman itu akan menjadi faktor terbesar sempurnanya iman. Karena Rasul mengatakan awsaqul urul Islam atau awsaqul urul iman, tali keimanan yang paling kuat, an-tuhibba fillah, yaitu engkau mencintai karena Allah, wa tubghidha fillah, dan engkau benci karena Allah. Teman yang baik, bukankah dia mencintai temannya karena Allah? Bukankah dia benci karena Allah? Teman yang baik dikatakan baik standarnya apa Pak?
karena Allah. Artinya aku berteman sama anak karena Allah Azza wa Jalla. Karena saya cinta makanan. Karena makanan, makanan rajin mencatat misalkan. Saya senang. Nah ini karena Allah. Kenapa saya cinta makanan? Karena mencatat Allah ridhoi. Karena memang disuruh. Berarti beliau melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka saya mencintai Pak Nanang karena Allah mencintai karena sebabnya dia suka mencatat misalkan. Di standar teman yang baik itu adalah mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Dan ketika mencintai karena Allah kita dapatkan teman yang seperti itu. Teman ini akan menjadi faktor terbesar untuk menyempurnakan iman kita. Makanya orang yang baru hijrah ke sunnah, dia harus cari teman yang baik untuk memotivasi dia, menyempurnakan hijrah dia, mensempurnakan iman dia. Karena ketika dia butuh teman yang baik, ayo ngaji lagi, jangan malas ngajinya. Temannya nggak akan biarin dia jatuh ke dalam lubang kejelekan. Temannya nggak akan biarin dia jatuh ke dalam lubang futur, nggak akan. Ditarik sama dia, asal ibu sakit, ayo ngaji, gak tahu ngaji ya kamu, jelas ya itu teman yang baik. Dan kalau temannya lawan kejelekan, dia nggak itu, jangan boleh, nggak boleh seperti itu kan, teman yang baik. Itu bukan benci, itu justru tanda cinta, teman yang baik. Kemudian yang kedua, anak katakan di sini. Kalau kita mendapatkan teman yang baik, teman yang mengingatkan kita tentang Allah, pegang erat teman tersebut, jangan dilepaskan. Karena mencari orang seperti itu tidak gampang. Pegang teman tersebut. Ada bapak yang mengatakan, teman yang baik itu bukan teman yang kalau kita senang dia ikut senang, kalau kita sedih dia nggak ada sama kita, enggak. Itu bukan teman. Teman itu kalau kita senang dia sama kita, kalau kita sedih dia juga sama kita. Kalau kita salah dia ngasih nasihat kita, kalau kita benar dia mendukung kita. Teman. Makanya pepatah mengatakan apa pepatah? Enak ini sebenarnya. Sodiku, koncomu, temanmu, man, sodako adalah orang yang jujur kepadamu. Temanmu adalah orang yang jujur kepadamu. Laman sodako bukan orang yang selalu membenarkan. Teman yang sebenarnya adalah orang yang selalu jujur kepadamu. Kalau kamu salah, katakan salah. Kalau kamu betul, dikatakan betul. Itu teman. Tapi ada teman yang selalu sodako, benerin karena ada kepentingan. Jadi dia tahu temannya salah, tapi karena dia ada kepentingan, misalkan korban kaya, meskipun dia salah dia diem aja. Karena ketika dia nasihati, dia khawatir temannya akan benci sama dia. Justru yang seperti ini bukan teman yang baik. Kalau kita punya teman dan kita salah dinasihati sama dia, aku salah ya, itu temannya, itu teman aku, itu benar-benar teman. Ori bukan kawin. Berarti dia berteman tulus sama kita. Berteman bukan karena faktor tertentu, bukan berteman karena kita punya harta, bukan berteman karena kita punya bukan. Teman yang baik, teman yang benar-benar teman sodako adalah orang yang jujur sama kamu. Kalau kamu salah, ya kamu salah. Itu teman yang baik. Laman sodako bukan orang yang senantiasa membenarkan kamu. Maksudnya apa? Kita salah, dibiarin sama
Kalau kamu yang kasih nasihat sama si fulan ya, jangan nanti aku nanti kita sudah. Itu bukan temannya dia. Bukan seperti itu al-Qur'an. Bukan seperti itu al-Qur'an. Cinta sama cinta karena Allah bukan seperti itu. Benci karena Allah bukan seperti itu. Cinta itu tidak harus selalu melakukan apa yang disukai oleh teman kita. Ada kalanya cinta itu dengan cara melakukan apa yang dibenci oleh teman kita ketika dia salah. Apalagi lagi, cinta itu bukan hanya selalu melakukan apa yang disukai oleh teman kita. Terkadang cinta itu ditunjukkan dengan cara melakukan apa yang dibenci oleh teman kita. Kok bisa? Ketika dia salah, kita nasihati. Mungkin dia akan benci sama kita, tapi itulah bentuk cinta. Apa dalilnya? Saking cintanya Ibrahim kepada bapaknya, maka Ibrahim tidak membenarkan bapaknya. Ibrahim justru menasihati bapaknya. Ibrahim malah mengatakan, ya abadi, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka wa la yughni syai'an. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa dengar, tidak bisa lihat, dan tidak bisa memberi engkau apapun? Ya abadi, la ta'budu syaitan. Wahai bapakku, jangan engkau sembah syaitan, jangan kau ibadah sama syaitan. Inna syaitana lirrahmani asiyah. Karena syaitan itu selalu bermaksiat kepada Ar-Rahman. Ini tanda cinta atau benci? Anda cinta, bapaknya benci atau benci? Ibrahim ngomong begini, benci. Bapaknya mengatakan, qala arahukum anta an alihati ya Ibrahim. Hei Ibrahim, apa kamu ragu dengan Tuhan? La ilam tadi. Kalau kamu nggak diam, ngomong terus, kamu nggak berhenti, la arjumannak, aku rajam kamu. Anak ini dirajam. Ada Syekh Muhammad bin Sulaiman ini adalah di antara tanda cinta itu bukan untuk membiarkan dia dalam kejelekan. Di antara tanda cinta itu bukan hanya untuk melakukan apa yang dia sukai, tapi di antara tanda cinta adalah untuk menasihati dia meskipun dia ada benci pada diri. Maka orang yang selalu membenarkan perlakuan kita, misalkan Pak Akmir, misalkan Asal Mutia, misalkan Asal mengeluarkan sesuatu, kita tahu itu salah, tapi karena kita punya kepentingan tertentu, aku belum Pak Selamat itu aku dicopot jabatan, tapi dibela. Itu namanya saudara, itu bukan teman. Jika Pak Selamat salah, kita betul Pak Selamat itu salah. Itulah yang namanya saudara, teman. Itu. Jadi kalau kita mendapati pertemuan seperti itu, jaga. Umar bin Khattab mengatakan, ma'u'iyya al-abdu ba'dal Islam. Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah sesuatu setelah Islam nikmatan khairan, nikmat yang paling baik min ahli Israel, dibanding teman yang baik. Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah nikmat yang baik, nikmat yang besar setelah Islam dibanding teman yang baik. Artinya setelah Islam nikmat terbesar berikutnya apa? Teman yang baik. Sampai bilang begini, Umar bin Khattab, fa'idha wajada ahadukum muddan min akhihi, maka apabila salah seorang di antara kalian memiliki teman yang baik, kata Umar, falyatamassak bihi, maka hendaklah dia pegang erat-erat teman tersebut, ojo sampai hilang. Itu, jangan sampai hilang. Kemudian yang terakhir adalah bahwa bukan yang terakhir ya, yang ketiga, bahwa teman itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW
untuk diperbanyak. Teman yang bagaimana? Teman yang soleh. Untuk diperbanyak. Mengapa? Karena teman yang soleh itu bisa membawa syafaat di hari kiamat. Maka termasuk berteman dengan para penuntut ilmu di majelis atau berteman dengan para jamaah di masjid. Teman-teman ini akan memberikan syafaat hari kiamat. Oleh karena Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfiru minnal asdiqa'il mu'minin. Perbanyaklah teman-teman yang soleh. Fa inna lahum syafa'atan yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya mereka memberikan atau memiliki syafaat di hari kiamat. Jadi kalau ada salah seorang di antara kita yang masuk neraka, maka teman-teman yang hadir sekarang itu bisa memberi syafaat temannya yang masuk neraka. Karena Nabi SAW menciptakan hal itu, bahwa ketika temannya masuk neraka, maka teman-teman yang baik ini, yang soleh ini, jadi bukan teman yang jelek, bukan teman yang teman main, teman berbaur, bukan seperti itu. Teman yang soleh. Teman yang soleh itu teman yang mengingatkan panjenengan, mengingatkan Allah kepada panjenengan, diingatkan terus. Udah sholat belum? Teman yang baik. Bukan teman yang suka ngatir, bukan. Itu teman yang baik, tapi baik menurut kita. Kalau baik menurut Allah, teman yang senantiasa memperingatkan kita kepada Allah. Udah sholat belum? Belum. Ya, antum kok sholatnya nggak pulang terus sih? Nah, teman yang baik itu jangan dibuang, teman kayak gitu, pegang. Biar nanti kalau kita salah, dia ngasih tahu kita lagi. Karena bagaimanapun, suhbatus soleh, teman yang baik itu dia pasti akan menasihati temannya, pasti. Tapi kalau teman yang mendiamkan temannya itu bukan teman yang baik. Tinggalkan teman seperti itu, cari teman yang suka menasihati temannya. Itu penting sekali. Nah, kalau kita bertemu seperti itu, falyatamassak, hendaklah dia pegang erat, karena dia punya syafaat di hari kiamat. Kemudian berikutnya hadis 16. Nah, kita bicara teman yang soleh. Bab berikutnya bicara tentang tetangga yang soleh. Bab bicara soleh, bab tetangga yang soleh. Karena tetangga kita juga teman kita sebenarnya secara khusus. Ya, tadi kita juga teman kita. Apa kata Rasulullah SAW? Rasul mengatakan, min sa'adatul mar'i, di antara bentuk kebahagiaan seorang muslim, min sa'adatul mar'i muslim, di antara bentuk kebahagiaan seorang muslim ada 3. Yang pertama, al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas jamaah. Tempat tinggal yang luas itu merupakan tanda-tanda kebahagiaan seorang muslim. Tapi masalahnya, tidak setiap orang punya tempat tinggal yang luas. Setiap orang rezekinya beda-beda. Ada yang kontrak, ada yang kos, ada yang bisa beli rumah, ada yang halamannya luas. Secara dohir, tempat tinggal yang luas memang ciri-ciri kebahagiaan seorang muslim secara dohir. Tapi itu bukan patokan mutlak, karena betapa banyak orang yang punya tempat tinggal luas, punya halaman luas, nanam di situ. Oh, saya suka nanam, nggak bisa, tapi punya rumah itu yang halamannya luas. Pokok dan halamannya di atas masjid, ya sudah, nanti di atas masjid. Depan rumahnya nggak ada tanaman. Itu saya jazakumullah khairan terima kasih waktu itu, karena berhasil meluluhkan hatinya pasangan di atas masjid. Mematuhi panen saya, udah pasti saya karena maksudnya panen melon di kampung tak ada juga. Melon ternyata saya punya kebun panganan di dunia, tanam melon. Tak ada juga berjamaah padi, kasih, padahal saya kasih semua melon itu. Apalagi jeruk-jeruk, pastikan ke anak-anak itu, alhamdulillah berkah semuanya itu. Nah, halaman yang luas buat anak itu ciri-ciri kebahagiaan seorang muslim. Doanya iya, tapi nggak mutlak, karena di luar sana ternyata betapa banyak orang yang punya rumah yang besar, punya halaman yang luas, tapi dia tidak bisa menikmati itu semua. Kenapa? Karena dia fokus kerja,
sehingga dia ke rumah itu hanya numpang tidur, paginya kerja lagi. Jadi dia nggak menikmati rumahnya. Ternyata dia di rumah yang besar itu nggak ada sakinah di rumah tangganya. Maka rumah yang besar itu nggak ada apa-apanya. Maka inti kebahagiaan itu rumah yang besar, iya, rumah yang nyaman, iya, rumah yang luas, iya. Tapi semua letaknya di hati. Sifat qanaah. Sifat qanaah. Kalau orang sudah punya sifat qanaah, apapun keadaan dia pasti akan senang. Orang senang itu nggak harus naik mobil, Pak. Lihat anak panjenengan yang masih kecil itu, panjenengan ajak jalan-jalan naik motor pun dia sudah senang. Karena anak kecil itu punya sifat qanaah. Meskipun cuma naik motor dia senang. Nggak harus naik mobil sebenarnya. Naik motor pun juga bisa senang. Berarti intinya kebahagiaan itu bukan pada harta, bukan ada pada tempat tinggal yang luas. Iya, itu satu faktor, tapi tidak mutlak. Tapi yang paling penting hati dia nerima bukan. Karena tidak. Kalau dia punya maka apapun yang dia punya itu akan membuat dia bahagia. Artinya bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Hanya cuma ngajak anak kita makan seadanya, kita suapin sambil bercanda, itu sudah bahagia. Itulah qanaah. Gak harus ke tempat rekreasi, gak harus mengambilkan uang sekian juta untuk membayar, gak harus. Yang penting dia qanaah. Kalau dia tidak qanaah, sekecil apapun itu dia pasti bahagia. Kenapa? Karena Allah tanamkan kebahagiaan di hati yang lapang. Di hati yang lapang. Makanya Allah betul-betul mengatakan tuba liman kana fi qalbihi al-kafaf. Bahagialah orang yang di dalam hatinya ada al-kafaf, sikap merasa cukup. Sikap merasa cukup itu adalah tanda kebahagiaannya. Tidak diburu semua orang, tidak diburu semua orang. Wajan sorry, tetanggaan sorry, ini juga tanda kebahagiaan. Makanya di antara ajaran Nabi SAW, kalau orang mau mencari tempat tinggal, dia harus cek tetangganya dulu. Jangan cari rumah yang tetangganya tidak soleh. Karena dia bagaimanapun tetangga itu akan mempengaruhi lingkungan kita. Betapa banyak orang tua, murid yang mengajukan tentang anaknya yang susah diatur sebabkan karena ulah lingkungan sekitarnya. Ustaz ini anak saya tidak mau belajar, malas belajar. Kenapa Bu? Iya, karena suka main sama anak tetangga. Suka main sama anak tetangga dia, tetangga yang juga itu dia menarik anaknya, anak tersebut. Ini penting, jadi dia tetangganya baik enggak? Kalau tidak baik, cari tempat yang lain. Karena dari bagaimanapun lingkungan itu mengalami rumah, mempengaruhi lingkungan kita, tapi mempengaruhi anak kita. Contoh, saya contoh, saya lebih suka contoh bisa sendiri. Sebelah rumah saya di belakang itu orangnya nggak pernah sholat. Orangnya nggak pernah sholat, dia punya televisi dan dia sekeluarga itu bukan habis semua, hampir semua. Nggak pernah sholat, nggak pernah sholat Jumatan pun tidak. Ketika saya keluar rumah mainnya kemana? Ke sebelah rumah. Masuk ke rumah, duduk lihat TV. Kalau saya tanya, ini mana anak? Nggak ada, pasti ke sebelah. Ayo pulang, pas pulang, siap pulang. Nah itu contoh bagaimana tangga itu penting banget. Tapi kalau tangganya baik, tangganya soleh, tangganya ngajak sholat, tangganya soleh. Anak kita keluar, tangganya soleh, kamu nggak sholat, ayo sholat dulu, gitu nih. Tangganya baik, kalau tangganya nggak pernah sholat, dia nggak akan mempengaruhi kepada anak tersebut. Tangga yang soleh ini adalah
tanda-tanda kebahagiaan seorang muslim. Yang terakhir, wal markab al-hani, yaitu kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Apa yang nyaman sekarang? Mobil? Iya, mobil. Pesawat? Iya. Naik kereta? Iya. Tapi sekali lagi, kendaraan yang nyaman itu tanda kebahagiaan, tapi dia nggak mutlak. Kembali lagi kepada orang sifat qanaah, menerima ing pandum, menerima apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu tanda qanaah. Karena ada kalanya orang justru dia nggak nyaman naik mobil karena Tuhan. Ada orang justru lebih suka naik motor karena cepat. Antum naik mobil, ya pulang, rumahnya antum kokor, pulangnya habis maghrib, sejam yang kokor, nggak akan pulang. Karena perjalanan kokor itu macet, nggak enak. Ya toh, nggak enak. Kalau naik motor, selesai. Jadi ada kalanya seperti itu. Ya, akhirnya kembali lagi sifat qanaah merupakan tanda kebahagiaan. Nah, apa yang dinamakan Nabi, apa yang disebutkan Nabi ini, itu ada riwayat lain, di mana Nabi SAW mengatakan arba'un nas'ad, ada 4 hal yang menjadi kebahagiaan bagi seorang muslim. Di antaranya apa? 1. Al-mar'atus sholihah, istri yang soleh. Istri yang soleh itu kebahagiaan bagi kita, karena dia akan taat kepada kita ketika kita tidak ada, taat kepada kita apapun yang kita perintahkan, menjaga apa yang ada di dalam rumah ketika tidak ada, menjaga dirinya ketika suami tidak ada. Enak dipandang ketika kita memandangnya. Itu istri yang soleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan perbendaharaan terbaik yang Allah berikan kepada seorang laki-laki adalah al-mar'atus sholihah. Dan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, ad-dunya mata'un, dunia itu semuanya adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus sholihah, yaitu istri yang soleh. Istri yang soleh tidak harus cantik. Istri yang soleh itu adalah istri yang bukan cantik wajahnya, tapi cantik hatinya. Karena percuma kalau wajahnya cantik tapi hatinya nggak cantik, nggak enak rasanya. Kita ngomong dibantah, kita suruh nggak ditaati, hatinya nggak cantik, nggak enak. Tapi kalau hatinya cantik, itu kita ngomong dilakukan, kita nggak ada, kita merasa tenang, ada yang menjaga, anak kita dijaga, semua perasaan rumah dilakukan, cantik kalau hatinya. Jadi istri yang soleh bukan istri yang cantik wajahnya, iya itu faktor, tapi bukan faktor kesolehan. Itu istri yang soleh bercantik hatinya. Terus yang kedua kata Rasul, wajah soleh, tangga yang soleh, wal mar'at al-hani, yaitu kendaraan yang nyaman, wal maskanul wasi, tempat tinggal yang luas. Tapi ada 4 hal. Wa al-fatun nasaqawa, dan ada 4 hal yang mensengsarakan seorang muslim. 4 hal yang menjadi kesengsaraan seorang muslim. Al-jarusu, tetangga yang jelek. Wal mar'atusu, istri yang jelek. Wal mar'atusu, kendaraan yang tidak nyaman, tidak enak. Wal maskan dhoyik, dan tempat tinggal yang sempit. Tapi semua itu hakikatnya kembali kepada sifat qanaah. Sifat qanaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahagia seorang muslim dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga hadis baca pertama ini 17.
Setelah bicara tentang tetangga yang soleh, ternyata di sini tetangga yang jelek, tetangga yang jelek, dan Nabi SAW berlindung dari tetangga yang jelek. Ini doanya Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min jahri su' fi daril muqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jelek. Fa inna jara dunya yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung darimu dan tetangga yang jelek fi daril muqam, yang ada pada tempat tinggalmu. Fa inna jara dunya yatahawwal. Maka artinya benar. Baik. Karena dijadikan pada cara dunia kita kawal, maksudnya adalah karena tetangga yang jelek di tempat tinggal kita itu adalah tetangga yang lebih berhak kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekannya. Maksudnya pada cara dunia kita kawal, biar dia pindah itu saja. Nanti kita lihat lagi terjemahannya di terjemahan insyaallah. Karena kalau masalah hadis terkadang dia tidak sesuai dengan terleknya. Tapi di sini maknanya adalah karena tetangga yang jelek itu adalah tetangga yang lebih berhak kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekannya. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya mungkin? Betul? Ya, anak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang penuntut ilmu yang saya tanyakan definisi tentang penuntut ilmu. Siapa saja yang bisa disebut penuntut ilmu? Soalnya kan banyak teman-teman kita atau saudara kita itu menuntut ilmu via online. Apakah juga bisa disebut penuntut ilmu? Soalnya tidak bertemu langsung dengan ustadznya. Terus yang kedua tentang circle kita atau lingkungan kita. Tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang keutamaan mengutamakan tetangga kita, khususnya tetangga muslim. Bagaimana tetangga muslim kita itu tidak sejalan dengan kita atau tidak sunnah mereka, ya, atau ahli bid'ah. Sedangkan kita lebih mengutamakan lingkungan kita atau circle kita, teman-teman kita yang sunnah. Jadi kita lebih mencintai teman-teman kita yang jauh dari rumah kita. Berarti kan tidak disebut tetangga Pak Ustadz ya. Tapi kita lebih mengutamakan teman-teman kita yang sunnah, atau lebih mencintai teman-teman kita yang sunnah daripada tetangga kita yang bukan sunnah. Jazakumullah khairan. Berarti kalau bukan sunnah wajib. Tetangga yang wajib. Beda. Dia tetangga yang sunnah, tetangga yang wajib, tetangga yang makruh, tetangga yang haram. Silakan insyaallah. Baik. Tanya apa? Paling penting. Apa yang disebut penuntut ilmu? Aku mengatakan pertama, penuntut ilmu itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Ada yang paling di bawah, ada yang paling di atas. Ada yang dinamakan penuntut ilmu ilmiah. Ada pencari ilmu syar'i, tapi dia benar-benar mencari ilmunya secara bertahap. Dia belajar dari dasar, dari kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Ada yang mencari ilmu memang karena mampunya dia, atau itu tentang kajian yang terjemahan, yang mampunya dia hanya belajar sekedarnya. Itu sama saja disebut mencari ilmu, tapi tingkatannya berbeda. Tapi semua disebut mencari ilmu, sebagaimana amal soleh dia bertingkat-tingkat. Maka bapak saya yang mendatangi kajian tematik dia ilmu. Orang-orang yang belajar bahasa Arab dia ilmu. Orang-orang yang mempelajari kitab itu ilmu. Para ulama yang mengajar, para ulama juga ilmu karena mereka belajar. Cuma belajarnya para ulama, belajarnya orang-orang di tingkat bawah, belajarnya orang-orang di tingkat tengah, semuanya berbeda-beda. Bertingkat
tingkat, menuntut ilmu yang dari tingkat atas, yang kepingin mencapai tingkat atas. Mereka memulai dari menghafalkan Al-Quran, menghafalkan ini, dan ini tidak semua orang bisa melakukan. Artinya apa? Selama dia mempelajari agama Allah, dia melibur ilmi, meskipun dia dapat kajian tematik tak ada ya. Karena ada kalanya orang hanya bisa datang kajian tematik, dia tidak bisa datang kajian rutin karena sibuk banget. Maka dia datang kajian tematik untuk ngecas iman dia. HP saja perlu dicas, maka iman pun juga perlu dicas. Ya kita katakan tidak apa, masih mending dia mau datang kajian daripada tidak mau datang sama sekali. Jadi dia mau datang ilmu, dia dinamakan ilmu. Ilmu dia mencari ilmu apa yang dimaksud? Ilmu agama. Semua ilmu yang dikatakan dalam Al-Quran dan hadis itu adalah ilmu agama. Semua keutamaan mencari ilmu yang ada di Al-Quran dan Sunnah itu yang dimaksud dalam belajar agama. Nah, pembelajaran ini bertingkat ada yang sampai kuliah belajar agamanya, ada yang masih belajar bahasa Arab biasa, ada yang masih menghafal Anas, ada yang tidak menghafal, ada yang belajar bahasa Arab dan menghafal juga enggak. Dia cukup datang ke majelis ilmu, mendapatkan faedah, dia amalkan. Berarti tidak ilmu, malah bisa jadi membelajar di bawah itu lebih baik dari belajar di atas. Kok bisa? Ketika bapak-bapak yang sudah sepuh, dia datang ke majelis, dia catat ilmunya, dia amalkan. Kemudian apa yang dia dapat di majelis bisa merubah perangannya. Itu lebih baik dibanding orang yang menamatkan banyak kitab tapi perangannya tidak berubah. Misalkan, tapi maksiatnya juga tidak berubah, rasa takutnya tidak bertambah. Maka orang yang datang di awal, yang datang kajian tematik misalkan, datang ke majelis dia mencucurkan air mata karena mendengar kajiannya, kok bagus, hatinya mendapatkan secerca hidayah. Kemudian ternyata setelah kajian kita khusyuk, ini orang lebih utama. Karena keutamaan ilmu itu kapan? Ketika dia diamalkan, ketika ilmu itu bisa membawa dampak bagi diri dia dan orang sekitar dia. Jadi siapapun orang yang belajar agama itu dinamakan menuntut ilmu. Tapi dari segi apa yang dia pelajari, itu masing-masing di antara kita bertingkat-tingkat. Tapi yang paling utama dari semua itu adalah orang yang belajar dan dia pulang dari majelis, dia amalkan apa yang dia dapat, meskipun hanya satu faedah. Misal, kapan lalu saya bercerita tentang al-baqiyatus sholihah, ya kan? Siapa di antara panjenengan yang mengamalkan al-baqiyatus sholihah, maka dia lebih utama dibanding saya. Kok kenapa? Saya tidak mengamalkan. Atau saya lupa. Atau kalau saya amalkan, subhanallah. Atau saya amalkan, la ilaha illallah wa la syarika lahu, alhamdulillah 100 kali. Saya kata mengamalkan. Tapi ternyata ada di antara panjenengan yang mungkin mengamalkan itu setelah mendengar satu hadis. Saya lebih utama. Saya lebih panjenengan. Saya lebih utama. Panjenengan lebih utama. Karena ternyata panjenengan mendengar itu hadis, panjenengan istiqomah. Sedangkan saya menyampaikan hadis tersebut, jarang saya amalkan. Paham ya? Dari segi yang dipelajari, kita bertingkat-tingkat, mau yang tematik, mau yang rutin, mau yang menghafal Quran, yang tidak hafal Quran, selama dia belajar agama, dia talibul ilmi. Tapi dari segi keutamaan, yang paling utama dari semua orang yang belajar adalah dia mendapatkan ilmu, dan ilmu itu berdampak bagi dirinya. Artinya ilmu itu semakin membuat dia takut kepada Allah. Makanya dinamakan ulama kapan? Ketika takutnya kepada Allah tinggi. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah para ulama.
Tafsir ayat ini adalah karena seseorang tidak dikatakan ulama kalau dia tidak punya rasa takut yang tinggi. Maka seorang alim dengan seorang pemula, apabila pemula punya rasa takut yang lebih tinggi dibanding seorang alim, maka pertanyaannya alim ini jahil dan pemula ini alim. Karena Allah menaruh ciri-ciri seorang berilmu, ciri-cirinya apa? Takut sama Allah. Makanya para ulama salaf mengatakan innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu intinya adalah rasa takut kepada Allah. Antum pulang dari sini, antum takut sama Allah dan takut yang luar biasa. Dibanding saya, antum abdul bin. Jenengan lebih utama dibanding saya. Padahal saya belajar, saya hafal, saya bisa baca kitab. Kok ternyata panjenengan yang tidak bisa baca kitab lebih tekun dibanding saya. Ketika saya pulang sholat, kemudian saya dapat beberapa jamaah di sholat satu. Saya terutama, saya adalah jamaah. Jamaah terutama. Meskipun dari segi belajar saya di atas, dari segi belajar berjamaah di bawah, tapi dari segi amal, dari segi mengamalkan ilmu, saya di bawah dan jangan ada di atas. Makanya orang masuk neraka pertama kali itu bukan orang yang bukan orang kafir, bukan orang yang biasa-biasa. Justru yang masuk neraka pertama kali adalah orang yang berilmu. Sekarang dia tidak tentang ilmunya, ilmu kok amalkan tidak, kok mengajarkan ilmu, kok amalkan tidak, kok kau ajarkan itu. Berat urusannya berat. Jadi dai dari ustaz itu bebannya berat. Itu siapa? Siapa yang belajar agama dia beribul ilmu. Dari segi belajar bertingkat-tingkat, tapi intinya adalah siapa yang belajar dan dia takut sama Allah, dia akan utama. Yang kedua, iman yang tetangga. Iya, meskipun tetangga di negara kita tidak di atas sunnah, dia awam, selama dia muslim, dia berhak mendapatkan hak tetangga. Selama dia tidak memberi gangguan ke kita, dia mendapatkan hak tetangga. Kita harus berbuat baik kepada dia, karena berbuat baik kepada tetangga tidak hanya kepada tetangga yang ahli sunnah, tapi kepada semua tetangga kita berbuat baik meskipun dia berbuat jelek kepada kita. Tapi kalau bisa tinggal mencari tetangga yang tidak jelek. Pak, namanya sudah nggak ada. Bentar, kalau ada sesuatu yang belum saya sampaikan. Jadi sudah ada. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.